Berikut hari libur nasional di Indonesia, diurutkan berdasarkan tanggal libur, disertakan tanggal libur menurut kalendernya. Untuk hari libur yang tidak menyertakan tanggalnya berarti, tanggal peringatannya berubah-ubah setiap tahunnya. 1 Januari. Tahun Baru Masehi 1 Januari adalah Tahun Baru Masehi yang dirayakan secara luas di seluruh dunia. Sebagai awal dari Tahun Baru, dalam kalender Gregorian, ini adalah hari libur yang sering diisi dengan perayaan, refleksi, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Banyak orang merayakannya dengan pesta, kembang api, pertunjukan, dan tradisi khusus di berbagai negara. Tahun Baru Masehi juga sering dijadikan momentum untuk membuat resolusi baru dan merencanakan tujuan untuk tahun yang akan datang. Perayaan Tahun Baru Imlek, juga dikenal sebagai Imlek atau Cap Gomeh, adalah perayaan yang penting dalam budaya Tionghoa dan dianggap sebagai salah satu perayaan tertua di dunia. Perayaan ini jatuh pada tanggal yang berbeda setiap tahunnya menurut kalender lunar. Biasanya antara pertengahan Januari hingga pertengahan Februari dalam kalender Gregorian. Tahun Baru Imlek diperingati dengan berbagai tradisi, termasuk memberikan amplop merah berisi uang kepada anggota keluarga, menyelenggarakan pesta makan besar, membersihkan rumah dari energi negatif, menari naga, dan menonton kembang api. Setiap tahun juga diwakili oleh satu dari 12 hewan zodiak Tionghoa, yang merupakan bagian dari siklus zodiak yang berulang setiap 12 tahun. Tradisi ini merayakan kesempatan baru, keberuntungan, dan kesuksesan di tahun yang akan datang. Maret-April, hari suci Nyepi Tahun Baru Saka Hindu. Nyepi adalah perayaan Hindu yang dirayakan terutama di Bali, Indonesia, dan disebut juga sebagai Tahun Baru Saka. Perayaan ini jatuh pada tanggal yang berbeda setiap tahunnya dalam penanggalan Saka, yang dimulai pada tahun 78 Masehi. Nyepi biasanya jatuh pada bulan Maret atau April dalam penanggalan Gregorian. Nyepi adalah hari suci dalam agama Hindu, di mana umat Hindu di Bali berpuasa dari aktivitas fisik seperti makan, minum, bepergian, dan hiburan selama 24 jam. Bali menjadi sangat sunyi dengan dilarangnya kegiatan di luar rumah, bahkan bandara dan pelabuhan ditutup. Tujuannya adalah untuk merenungkan diri, membersihkan jiwa, dan memohon kepada Tuhan agar memberkati alam semesta. Sebelum dan setelah Nyepi, terdapat serangkaian upacara dan ritual keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat Hindu Bali. Peristiwa Isra dan Miraj adalah salah satu peristiwa penting dalam agama Islam yang diperingati pada tanggal 27 Rajab dalam penanggalan Islam. Isra dan Miraj mengacu pada perjalanan malam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Isra diikuti dengan perjalanan rohaniah atau perjalanan ke langit yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Miraj. Selama perjalanan Isra, Nabi Muhammad SAW diberi perintah untuk menjalankan salat 5 waktu sehari semalam. Setelah itu, Miraj menggambarkan perjalanan Nabi Muhammad SAW ke langit, di mana dia bertemu dengan para nabi dan menerima instruksi dari Allah SWT tentang tata cara salat dan berbagai hukum agama. Peristiwa Isra dan Miraj dianggap sebagai bukti kebesaran Allah SWT dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini, umat Islam biasanya melakukan ibadah, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, serta mengingat dan merenungkan makna dan pelajaran dari peristiwa Isra dan Miraj. Wafat Yesus Kristus atau Jumat Agung adalah peristiwa penting dalam agama Kristen dan Katolik yang diperingati pada Jumat sebelum Minggu Paskah. Perayaan ini jatuh pada bulan Maret atau April, tergantung pada tahunnya, karena hari Paskah bergantung pada penanggalan lunar. Jumat Agung mengingatkan umat Kristen akan penyaliban dan kematian Yesus Kristus di atas salib di Bukit Golgota di Yerusalem. Seperti yang diceritakan dalam Perjanjian Baru di Alkitab, kematian Yesus dianggap sebagai pengorbanan untuk menebus dosa umat manusia, sehingga memberikan kesempatan bagi pengampunan dan keselamatan.
Perayaan Jumat Agung umumnya diisi dengan ibadah khusus, misa khusus, pertimbangan rohani, dan doa-doa yang mengingatkan akan penderitaan dan korban Yesus Kristus. Banyak umat Kristen juga mengadakan prosesi salib atau upacara lainnya untuk menghormati kematian Yesus. 1 Mei dikenal sebagai Hari Buruh Internasional, juga dikenal sebagai Hari Pekerja atau May Day. Ini adalah hari yang dijadikan momentum untuk memperingati perjuangan buruh dalam mencapai hak-hak mereka, seperti upah yang adil, jam kerja yang manusiawi, dan kondisi kerja yang aman. Sejarah Hari Buruh Internasional bermula dari peristiwa perjuangan buruh Haymarket pada tahun 1886 di Chicago, Amerika Serikat, yang menghasilkan serangkaian protes dan demonstrasi untuk mendesak pemerintah agar mengesahkan undang-undang yang membatasi jam kerja menjadi 8 jam sehari. Puncaknya adalah pada 4 Mei, ketika terjadi bentrokan antara polisi dan para demonstran, yang menyebabkan kematian dan luka-luka. Meskipun perayaan Hari Buruh Internasional di berbagai negara bisa berbeda-beda, namun umumnya terdapat unjuk rasa, pertemuan, seminar, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mengingatkan akan pentingnya hak-hak buruh dan terus memperjuangkannya. Mei Juni, Hari Trisuci Waisak Buddha. Hari Trisuci Waisak adalah salah satu perayaan penting dalam agama Buddha yang diperingati untuk merayakan 3 peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama, yaitu kelahiran, pencerahan, dan parinibbana wafat. Perayaan ini jatuh pada bulan purnama pada bulan Waisak, yang biasanya terjadi antara bulan Mei dan Juni dalam penanggalan Gregorian. Selama perayaan Hari Trisuci Waisak, umat Buddha berkumpul di vihara, stupa, atau tempat ibadah lainnya untuk melakukan kegiatan keagamaan, seperti meditasi, puja sembahyang, dan ceramah agama. Mereka juga melakukan prosesi ke vihara atau stupa yang didekorasi dengan bunga dan lilin. Selain kegiatan keagamaan, Hari Trisuci Waisak juga sering dijadikan kesempatan untuk melakukan kegiatan sosial, seperti memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan, membersihkan lingkungan, atau melakukan kegiatan amal lainnya sebagai wujud penghormatan terhadap ajaran Buddha. Perayaan Hari Trisuci Waisak menjadi momen penting bagi umat Buddha untuk merenungkan ajaran-ajaran Buddha Gautama dan mengingat pentingnya pencerahan spiritual dalam perjalanan menuju kebebasan dari penderitaan nirwana. April-Juni, kenaikan Yesus Kristus Kristen dan Katolik. Kenaikan Yesus Kristus adalah peristiwa penting dalam agama Kristen dan Katolik yang diperingati untuk memperingati peristiwa ketika Yesus Kristus naik ke surga 40 hari setelah kebangkitannya dari kematian pada hari Paskah. Peristiwa ini dianggap sebagai penutup dari masa perjumpaan Yesus dengan para muridnya setelah kebangkitannya. Perayaan kenaikan biasanya jatuh pada hari Kamis yang berlangsung pada hari ke-40 setelah Paskah. Ini mengakhiri masa Paskah yang dimulai pada Minggu Paskah. Pada hari tersebut, umat Kristen dan Katolik mengingat kembali peristiwa ketika Yesus naik ke surga di hadapan para muridnya. Meskipun perayaan kenaikan Yesus Kristus tidak sebesar Paskah, namun masih diadakan ibadah khusus, misa, dan pertemuan rohani di gereja-gereja Kristen dan Katolik di seluruh dunia untuk memperingati peristiwa penting ini dalam agama Kristen. 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila di Indonesia. Pancasila adalah dasar dan ideologi negara Republik Indonesia. Pada tanggal ini pada tahun 1945, pertama kali Pancasila diumumkan secara resmi oleh Soekarno, Presiden Indonesia pertama. Dalam pidatonya di sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUMI, Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peringatan Hari Lahir Pancasila sering diisi dengan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengingat dan memperkuat makna, serta pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia. Ini termasuk upacara bendera, seminar, diskusi, perlombaan, dan kegiatan sosial lainnya yang bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1 dan 2 Syawal adalah Hari Raya Idul Fitri yang merupakan hari raya besar dalam agama Islam. Idul Fitri dirayakan untuk menandai berakhirnya bulan puasa Ramadan. Penentuan tanggal Idul Fitri didasarkan pada penampakan hilal bulan Sabit baru setelah bulan Ramadan berakhir. Idul Fitri dimulai dengan pelaksanaan salat Id bersama di pagi hari pada tanggal 1 Syawal, di mana umat Islam berkumpul di masjid atau lapangan terbuka untuk melakukan salat khusus yang disebut salat Id. Setelah salat, umat Islam biasanya saling mengucapkan selamat Idul Fitri dan bermaaf-maafan selama Idul Fitri. Umat Islam juga melaksanakan tradisi memberikan sedekah kepada yang membutuhkan yang dikenal sebagai zakat fitrah atau zakat al-fitr. Ini adalah zakat khusus yang dikeluarkan oleh setiap muslim untuk membantu orang-orang yang kurang mampu menikmati perayaan Idul Fitri. Selain itu, Idul Fitri juga merupakan waktu untuk berkumpul bersama keluarga dan teman-teman, serta merayakan kesuksesan menyelesaikan puasa Ramadan dengan hidangan khas seperti ketupat, opor ayam, rendang, dan makanan lezat lainnya. Hari kedua Idul Fitri, yaitu tanggal 2 Syawal, juga sering dirayakan sebagai hari libur di banyak negara dengan mayoritas penduduk muslim. Perayaan ini sering berlangsung selama beberapa hari dengan suasana sukacita dan kegembiraan. 10 Zulhijjah adalah Hari Raya Idul Adha, juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban. Ini adalah salah satu hari raya besar dalam agama Islam yang diperingati untuk merayakan pengorbanan Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putranya, Ismail, sebagai tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, umat Islam yang mampu mengadakan kurban dengan menyembelih hewan ternak seperti sapi, domba, atau kambing dan membagikan dagingnya kepada keluarga, tetangga, dan yang membutuhkan. Daging kurban ini juga disumbangkan kepada yang membutuhkan sebagai bagian dari ibadah dan amal kebajikan. Selain pelaksanaan kurban, Hari Raya Idul Adha juga diisi dengan berbagai ibadah dan kegiatan keagamaan seperti salat Id, khutbah Id, dan berdoa di masjid atau lapangan terbuka bersama-sama dengan sesama umat Islam. Ini adalah waktu untuk merayakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan belajar dari ketabahan dan pengorbanan Nabi Ibrahim. Hari Raya Idul Adha juga merupakan waktu untuk berkumpul dengan keluarga dan teman-teman, serta merayakan keberkahan dan kemurahan hati dalam memberikan kepada sesama. 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati setiap tahun untuk memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda pada tahun 1945. Peristiwa proklamasi kemerdekaan tersebut terjadi di Jakarta oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, dua pemimpin nasional Indonesia saat itu. Hari kemerdekaan diperingati dengan berbagai kegiatan meriah di seluruh Indonesia, termasuk upacara bendera, parade, pertunjukan seni dan budaya, serta berbagai lomba dan perlombaan yang menghiasi jalan-jalan dan tempat-tempat publik. Seluruh negeri dipenuhi dengan semangat patriotisme dan nasionalisme. Selain itu, di berbagai tempat, terutama di ibu kota Jakarta, upacara bendera dan parade militer biasanya diselenggarakan dengan megah untuk memperingati peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia ini. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat pemerintah, tamu negara, dan masyarakat umum. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia adalah momen untuk mengingat perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, serta untuk merayakan identitas, kebanggaan, dan persatuan sebagai bangsa Indonesia.
1 Muharram adalah awal dari tahun baru Hijriyah, yang merupakan awal dari penanggalan Islam. Penanggalan Hijriyah dimulai dari peristiwa hijrah, yaitu perpindahan Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya dari Makkah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Perayaan Tahun Baru Hijriyah tidak sebesar perayaan Tahun Baru Masehi dalam budaya Barat, namun masih dianggap sebagai momen penting dalam agama Islam. Pada hari ini, umat Islam sering melakukan berbagai kegiatan seperti salat khusus, pembacaan Al-Quran, pertimbangan rohani, dan berbagai kegiatan amal. Tahun Baru Hijriyah juga sering dijadikan kesempatan untuk merenungkan kehidupan, memperbaiki diri, dan menetapkan tujuan baru dalam hidup sesuai dengan ajaran agama Islam. Banyak umat Islam juga mengucapkan selamat tahun baru kepada sesama umat Islam sebagai bentuk kebersamaan dan solidaritas. 12 Rabiul Awal adalah hari penting dalam agama Islam yang diperingati untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai Maulid Nabi Muhammad. Meskipun tanggal pasti kelahiran Nabi Muhammad tidak pasti, tradisi merayakan Maulid Nabi berkembang di seluruh dunia Muslim. Maulid Nabi Muhammad sering dirayakan dengan berbagai kegiatan keagamaan dan kebudayaan seperti ceramah agama, pembacaan sejarah hidup Nabi Muhammad, shalawat pengagungan terhadap Nabi, pembacaan Al-Quran, serta acara-acara pengajian dan syukuran di masjid-masjid dan tempat-tempat ibadah lainnya. Di berbagai tempat, Maulid Nabi juga dirayakan dengan menghiasi kota dengan lampu-lampu, mengadakan prosesi dengan membawa bendera-bendera, mengadakan parade, dan mengadakan kegiatan amal, seperti pemberian makanan kepada yang membutuhkan. Maulid Nabi Muhammad merupakan momen penting bagi umat Islam untuk mengenang ajaran dan teladan Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari, serta untuk memperkuat rasa cinta dan penghormatan terhadap beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 25 Desember adalah hari raya Natal yang diperingati oleh umat Kristen dan Katolik di seluruh dunia untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus, Putra Allah menurut keyakinan mereka. Natal adalah salah satu perayaan agama Kristen yang paling penting dan paling meriah. Natal dirayakan dengan berbagai kegiatan, mulai dari ibadah khusus di gereja-gereja, pertemuan keluarga, pemberian kado, dekorasi rumah, dan gereja dengan pohon Natal, lampu-lampu, serta pesta makan bersama. Gereja-gereja sering mengadakan misa khusus pada malam Natal, yang disebut misa tengah malam, untuk merayakan kelahiran Yesus. Selain itu, banyak tradisi dan simbol yang terkait dengan Natal, seperti pohon Natal, hiasan-hiasan Natal, lagu-lagu Natal, dan pertunjukan-pertunjukan teater atau musik yang mengisahkan kisah kelahiran Yesus Kristus. Meskipun asal-usulnya berasal dari agama Kristen, Natal sering dirayakan secara luas oleh masyarakat yang tidak beragama Kristen sebagai perayaan budaya dan sosial yang membawa pesan perdamaian, kasih sayang, dan kedamaian di antara semua orang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.